kembali lagi kita akan ibadah di pagi hari ini. Adik-adik harus persiapkan hatinya untuk Tuhan, karena hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, siap adik-adik? Kalau siap, kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Sambil bertepuk tangan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita angkat Mars Sekolah Minggu ini sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Tangan Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita akan masuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang begitu cerah, yang boleh Tuhan berikan kami kesempatan lagi. Walaupun dalam bentuk video kami ibadah, kami mau Tuhan hadir dimanapun adik-adik kami saat ini sedang beribadah sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami saat ini. Kami percaya juga Engkau ada di samping kami untuk bersama-sama dengan kami beribadah Tuhan. Karena itu Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal tengah hingga akhirnya. Kami mau biarlah ibadah kami ini dijauhkan dari segala gangguan, dan Tuhan yang selalu berotoritas dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saat ini adik-adik kita mau semangat sedikit ya. Semuanya masih tetap berdiri ya. Kita mau angkat pujian Aku Cinta Yesus. Musiknya. Tangan. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali. Sekali lagi. Dalam sekali aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali. Oke. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Kita harus cinta Tuhan kita memang. Amin adik-adik. Amin. Saat ini adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ambil tempat duduk yang baik ya. Kita angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Adik-adik, kepada kakak penyampai firman Tuhannya dipersilakan. Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mempersiapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini bisa mengajar kami dan membuat kami mengerti. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita yang bertema Tuhan tidak membicarakan kesalahan orang lain. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya, siapa yang pernah mendapatkan maaf dari orang lain? Kakak bertanya lagi, siapa yang pernah mendapatkan maaf dari orang lain? Misalnya adik-adik mendapatkan maaf dari papa mama, kakak, teman-teman. Apakah adik-adik bisa merasakan itu? Ya, biasanya orang yang memaafkan kita, kalau kita bersalah, biasanya mereka itu senyum kepada kita. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kejadian pasal 47 ayat 1 sampai 12. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Perikop di atas, Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitakan kepada Firaun, ayahnya dan saudara-saudaraku berserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Gosen. Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba.
baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hama kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tangkaplah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun penggembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan baru adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudara tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik dan tanah Mesir di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumahnya ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Amin. Nah, minggu lalu kakak mau bertanya, ada yang tahu nggak apa judul dan tema yang diberikan oleh kakak sekolah minggu lalu? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, kakak akan memberikan jawaban kepada adik-adik, yaitu Yusuf tidak membalas perbuatan jahat kakak-kakaknya. Nah, ia bahkan memaafkan saudara-saudaranya. Ia juga tidak pernah lagi membicarakan kejahatan yang pernah mereka lakukan terhadapnya. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yang mengajarkan kita bahwa tidak membicarakan kesalahan orang lain. Sini Yusuf juga melakukan itu kepada saudara-saudaranya. Kita tahu dan kita pernah mendengar bahwa saudara-saudaranya pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Dan ia tidak pernah lagi membicarakan kejahatan saudaranya, juga tidak pernah memberitahukan kepada orang lain. Nah, Yusuf juga tidak mau dan tidak pernah memberitahu kepada orang lain ataupun kepada teman-temannya sekitarnya, bahkan kepada Firaun pun dia tidak pernah memberitahukan tentang kejahatan saudara-saudaranya, adik-adik. Bahkan ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, Yusuf mengajak seluruh keluarganya, ayahnya dan saudara-saudaranya pindah ke tanah Goshen atau bisa disebut di Mesir. Nah, adik-adik, pada saat terjadi kelaparan di tanah Kanaan, Yusuf mengajak saudaranya, bahkan terlebih lagi kepada ayahnya. Yusuf senang sekali menyambut
kedatangan mereka. Nah, adik-adik, Yusuf tidak mengingat kembali kejadian yang pernah ia alami. Bahkan ia saat melihat saudara-saudaranya datang dengan keadaan yang dia dengar bahwa di tanah Kanaan sedang terjadi kelaparan, tetapi ia menyambut saudara dan ayahnya dengan baik. Akhirnya Yusuf tinggal di Mesir. Ketika bertemu ayahnya, bahkan Yusuf mengajak kelima saudaranya untuk menemui Firaun. Nah, adik-adik, ketika mereka sudah di tanah Mesir, Yusuf mengajak mereka untuk bertemu dengan Firaun, karena pada saat itu Firaun adalah raja di sana yang menguasai tanah Mesir. Sehingga Yusuf pun mengajak saudara-saudaranya 5 orang untuk menemui Firaun. Sebab tanah Gosen adalah milik Firaun. Nah, adik-adik, di sana itu Yusuf mengajak saudaranya untuk meminta izin kepada Firaun, karena tanah Gosen itu adalah miliknya Firaun, raja Mesir itu. Yusuf harus meminta izin kepada Firaun agar ayahnya dan juga saudara-saudaranya yang adalah peternak itu dapat tinggal di tanah Goshen. Nah, adik-adik, di sini tuh Yusuf itu mengajak saudara-saudaranya, ayah-ayahnya untuk tinggal di tanah Goshen yang menjadi milik Firaun. Ketika Yusuf bertemu Firaun, segeralah ia meminta izin agar keluarganya diperbolehkan tinggal di tanah Goshen. Nah, adik-adik, Firaun mengizinkan Yusuf beserta ayahnya untuk tinggal di Mesir. Yusuf sama sekali tidak menceritakan perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya yang telah memisahkan dia selama ini dengan ayahnya. Nah, adik-adik bisa bayangkan kejadian yang pernah Yusuf alami. Dia mengalami dipisahkan dari orang tuanya, bahkan pernah dijual, bahkan dia pernah mengalami begitu banyak tantangan dalam kehidupannya. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa Yusuf sungguh-sungguh tidak lagi mengingat kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Bahkan ia pun tidak pernah membicarakan kejahatan saudara-saudaranya kepada Firaun. Nah, yang terpenting adalah menceritakan hal yang baik saja demi kepentingan keluarganya. Yusuf membicarakan hal-hal yang baik kepada Firaun karena ia tahu bahwa itu adalah keluarganya sendiri. Firaun berkata kepada Yusuf, "Yusuf, tanah Mesir ini terbuka untukmu." Nah, ketika Yusuf dan saudara-saudaranya dan ayahnya meminta izin kepada Firaun, ternyata Firaun menanggapi itu dan bahkan ia mengatakan kepada Yusuf bahwa tanah Mesir ini terbuka. Terbuka artinya mempersilahkan keluarga Yusuf untuk berada di sana. Nah, setelah Yusuf mempersilahkan mereka untuk tinggal bersama dengan Yusuf, dan Yusuf pun menyambut mereka dengan baik, bahkan memelihara keluarganya dengan menyediakan semua makanan yang dibutuhkan oleh ayahnya dan saudara-saudaranya dan seisi rumah mereka semua. Yusuf menyediakan apa yang mereka perlukan, terlebih lagi kepada makanan ternak mereka juga Yusuf sediakan untuk keluarganya. Nah, adik-adik, memaafkan berarti tidak membicarakan kesalahan orang lain. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa memaafkan berarti kita tidak membicarakan kesalahan orang lain. Siapa di antara adik-adik, kakak mau bertanya,
yang suka membicarakan kesalahan orang lain sehingga semua orang tahu. Apakah adik-adik pernah melakukan itu? Nah, pada saat pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak lagi boleh membicarakan kesalahan orang lain. Belajarlah dari seorang tokoh yaitu Yusuf, di mana dia mengasihi saudaranya dan bahkan menyambut mereka dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah mengajak adik-adik kami, bahkan hamba-Mu, untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang terbaik, memberkati orang lain, dan bahkan lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hai dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau doa. Kita akan membaca ayat hafalan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-25. Yesaya 43 ayat 25. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sekali lagi kakak bacakan buat adik-adik. Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Amin. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian yang menyatakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita mengambil doa saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.